Dari Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya dari atas umatnya di masanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam sebagai penerus Nabi Ilyas dalam berdakwah. Nabi Ilyasa alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib kita imani. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ilyasa alaihissalam menjalankan tugas dakwahnya dengan baik. Tidak banyak riwayat yang menceritakan kisah kenabian dari Nabi Ilyasa alaihissalam, namun demikian kisahnya memiliki kesinambungan dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Diceritakan sebelumnya dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam, dalam perjalanan Nabi Ilyas alaihissalam dari pengejaran kaum Bani Israel, ia bertemu dengan laki-laki yang sedang sakit keras. Orang itu adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat perantara Nabi Ilyas alaihissalam, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat sakit keras yang diderita Nabi Ilyasa alaihissalam. Beberapa riwayat mengatakan setelah diangkat sakitnya, ia dijadikan anak angkat oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Ada juga yang mengatakan ia dijadikan sebagai muridnya. Terlepas dari dua pendapat tersebut, Nabi Ilyas alaihissalam adalah Rasul yang diutus setelah masa kenabian Nabi Ilyas alaihissalam. Di dalam Al-Quran, Nabi Ilyas alaihissalam disebutkan sebanyak 2 kali, yakni dalam surah Al-An'am ayat 86 dan surat Sad ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 86-87, dari Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya dari atas umatnya di masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-An'am ayat 86-87. Sementara itu dalam Quran Surat Syad ayat 48, Nabi Ilyas alaihissalam disebut bersamaan dengan Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Quran Surat Syad ayat 48. Dari kedua firman tersebut, Nabi Ilyasa alaihissalam diketahui sebagai orang-orang pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dengan nabi-nabi sebelumnya, ia diutus untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada kaum yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut tafsir Kemenak pada Quran Surat Syad ayat 48 di atas, Nabi Ilyas alaihissalam termasuk orang-orang yang paling baik dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kaumnya menuju ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemusyrikan. Kaum yang dimaksudkan adalah kaum Bani Israel, di mana mereka berada dalam keingkaran kepada Nabi Ilyas alaihissalam dan tiada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihissalam menjalankan perintah Allah untuk menyadarkan kekafiran kaum Bani Israel. Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Al-Quran mengatakan Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam hidup di Ba'laba. Di sana pula keduanya meninggal dunia. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Kisah ini bisa dijadikan untuk pedoman kita agar terus berada di jalan kebenaran, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.